Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh kembali berkumpul untuk kita bersama-sama beribadah, kita memuji nama Tuhan. Kita mengucap syukur, kita boleh memasuki bulan yang baru, dan pada hari Minggu ini kita boleh beribadah dan kita akan melaksanakan perjamuan kudus awal bulan. Dengan penuh sukacita, kita mau memuji Tuhan karena saya yakin kita semua dapat menyaksikan bahwa Tuhan sungguh baik di dalam kehidupan kita. Kasih-Nya, kuasa-Nya, pemeliharaannya sungguh tidak tertandingi. Mari kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, kita naikkan pujian tak tertandingi. Satu-satunya Tuhan yang tak tertandingi oleh apapun di dunia. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu, hanya Yesus Tuhanlah yang
Mari kita akan mengarahkan hati, pentabisan ibadah akan dipimpin oleh Bapak Gembala. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menhabiskan ibadah kita sambil mengingat bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Yahweh, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya berkat dan damai sejahtera dari Sang Yahweh, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai setiap saudara mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 51 ayat 12. Mazmur 51 ayat 12. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini untuk kita semua. Jadikanlah hatiku tahir ya Elohim, perbaharuilah dengan roh yang teguh di dalam diriku. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini oleh kasih sayang Tuhan kita boleh memasuki bulan yang baru di dalam hari Minggu pertama di bulan Juni ini. Marilah kita menghadap Tuhan dengan doa dari pemazmur ini. Jadikanlah hatiku tahir ya Elohim. Perbaharuilah roh yang teguh di dalam diriku. Biarlah ini menjadi doa kita supaya setiap hari Roh Kudus boleh berkarya di dalam kehidupan kita, memperbaharui roh kita semakin indah di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama akan bermazmur dari Mazmur 51 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-9 sebagai sebuah doa bagi kita. Kita mau menghadap Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Mazmur 51 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-9 boleh menjadi doa pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Saya akan membacakan Mazmur ini dan biarlah ini boleh menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Berilah belas kasihan kepadaku ya Elohim, menurut kebaikan-Mu. Menurut kelimpahan rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku dari segala kesalahan dan sucikanlah aku dari dosaku. Sebab aku mengetahui pelanggaran-pelanggaranku dan dosaku senantiasa ada di hadapanku. Aku telah berdosa terhadap-Mu, hanya terhadap-Mu, dan melakukan yang jahat di depan mata-Mu. Supaya nyata bahwa Engkau benar ketika Engkau berbicara, dan bersih ketika Engkau menghakimi. Lihatlah, dalam kesalahan aku dilahirkan, dan di dalam dosa ibuku mengandung aku. Lihatlah, Engkau menyukai kebenaran di dalam batin, dan di dalam bagian yang tersembunyi, Engkau menyatakan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku dengan hisop, maka aku akan menjadi bersih. Basuhlah aku,
maka aku akan menjadi lebih putih daripada salju. Puji nama Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri untuk kita mau merenungkan firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang
Mari jemaat kita bersatu dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk pagi ini. Kami boleh beribadah bersama, memuji menyembah-Mu dan bersyukur atas segala kebaikan-Mu untuk satu minggu yang telah berlalu dan Engkau masih memelihara kehidupan kami. Kami menyerahkan pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan, supaya firman Tuhan kembali menjadi rema, menjadi firman yang menguatkan, meneguhkan, bahkan memberikan inspirasi, bimbingan untuk kami melangkah maju ke depan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan bagi hormat dan kemuliaan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom semua, selamat pagi. Ya, kiranya semua kita di dalam keadaan yang baik, ya, dalam keadaan yang sehat. Pagi ini kita akan kembali meneruskan pembahasan dari Kisah Para Rasul. Ya, kita sudah tiba pada Kisah Rasul pasal yang ke-26. Ya, luar biasa ya, ini sudah, kalau saya hitung ini udah setahunan ya kita membahas Kisah Para Rasul. Dan tinggal 3 pasal lagi ya sebelum kita menyelesaikannya Kisah Para Rasul ini. Nah, Kisah Rasul pasal 26 itu masih di sekitar ya peristiwa penahanan Paulus, ya, bagaimana dia sejak dia ditangkap di Yerusalem, kemudian dia dibawa ke Kaisarea, lalu kemudian dia disidang oleh gubernur, ya, yang adalah kaki tangan dari Roma, ya, itu sebelumnya Felix, ya, kemudian sekarang adalah Festus, dan di pasal 26 itu dia dihadapkan ya ke hadapan Raja Agripa, ya, yang waktu itu juga menjadi kaki tangan dari penjajah Roma ya di Israel. Nah, topik pada pagi ini ya kalau kita lihat Kisah Rasul pasal 26 ya itu berbicara tentang ya bagaimana Paulus ya dia menyaksikan imannya. Ya dia memberitakan Injil ya dengan setia dan berani ya di hadapan para penguasa dunia pada waktu itu. Ya, topik kita pagi ini jadilah pemberita Injil yang setia dan berani. Ya, jadi ini kira-kira ilustrasinya seperti ini. Ya, Paulus di hadapan Raja Agripa, kemudian Bernike dan juga ada Festus, ya, yang pada waktu itu menjadi gubernur ya di Israel, ya, itu pada waktu itu. Dan dia menyaksikan ya imannya, bagaimana Tuhan memanggil dia, bagaimana Tuhan memilih dia, ya, walaupun dia sebetulnya punya agenda yang lain, ya, yaitu untuk menghancurkan umat Tuhan, ya, menghancurkan para murid Yesus, ya, tetapi Tuhan menangkap dia, ya, ini Anda bisa lihat ini, ya, gambarannya bagaimana Paulus, ya, dia bersaksi, ya, di hadapan penguasa pada waktu itu, ya, dan juga, ya, di hadapan, ya, banyak orang, ya, pada waktu itu. Nah, yang menjadi ayat kunci kalau kita perhatikan di Kisah Rasul 26 ayat 29, ya, bagaimana Raja Agripa dia begitu tersentuh sekali, ya, dia begitu tersentuh dengan perkataan Paulus, ya, walaupun dia belum memutuskan untuk menjadi ya orang Kristen, ya, atau menjadi pengikut Kristus, ya, sehingga dia berkata, tetapi Agripa berkata kepada Paulus, ya, engkau hampir meyakinkan aku untuk menjadi seorang Kristen. Ya, memang sering sekali tidak mudah, saudara, untuk meninggalkan keyakinan yang lama, ya, dan menjadi pengikut Kristus. Ya, apalagi bagi seorang penguasa. Ya, tentu dia harus memikirkan segala konsekuensinya. Ya, kalau dia menjadi pengikut Kristus itu bagaimana para pengikutnya? Ya, bagaimana rakyat apakah bisa menerima? Ya, apalagi ya dia tinggal di satu negara, ya, satu bangsa yang mayoritas orang Yahudi dan beragama Yahudi. Ya, dan juga sangat anti dengan
ya itu kekristenan, ya anti dengan itu para pengikut Kristus ya yang mereka anggap sebagai sekte sesat ya di dalam agama Yahudi. Ya, bahkan sampai hari ini ya orang-orang Israel yang beragama Yahudi itu menganggap bahwa itu Kristen itu adalah sekte sesat ya atau aliran sesat yang menyimpang dari agama Yahudi. Ya sampai hari ini Saudara. Ya Anda pergi ke Israel ya makanya ya ada orang-orang Yahudi yang apa meludahi orang-orang Kristen, meludahi suster, ya bahkan juga para peziarah. Ya, itu mereka tidak senang ya karena menganggap ya orang Kristen atau pengikut Kristus itu adalah aliran sesat atau sekte sesat ya di dalam agama Yahudi. Nah, kalau kita melihat ya di dalam Kisah Rasul 26 itu ya itu latar belakangnya Paulus itu ditangkap ya. Dia ditangkap di Yerusalem dan menghadapi pengadilan. Kemudian di Raja Agripa dan Festus ya jadi raja pada waktu itu ya dan Festus yaitu gubernur ingin mendengar pembelaan Paulus ya. Nah, pagi ini kita akan melihat bagaimana Paulus dengan berani ya dia bersaksi ya dia menyaksikan itu bagaimana Tuhan Yesus menangkap dia dan juga bagian ini ya penting untuk menginspirasi kita supaya kita setia dan ya berani di dalam iman. Ya kita harus setia dan berani menyaksikan iman kita ya ketika orang-orang dunia itu menuntut pertanggungan jawab ya atau mempertanyakan apa yang kita imani, maka kita juga harus dengan berani ya itu menjelaskan itu kepada orang banyak. Ya. Nah, kemudian kita lihat bagaimana Paulus ya dia setia ya kepada Injil. Ya, dia Paulus itu dia setia kepada Injil. Ya, dia tidak berubah. Ya, itu pandangannya atau keyakinannya dengan Injil. Nah, saya akan bacakan untuk kita ayat 1 sampai 3. Di sini dia sudah di hadapan Agripa, Festus, ya juga para pembesar dan juga orang-orang di istana ya pada waktu itu. Kemudian Agripa berkata kepada Paulus, engkau dipersilakan membela diri. Ya, lalu Paulus memberi isyarat dengan tangannya dan menyampaikan pembelaannya. Ya. Jadi ini dia kan sudah cukup lama ditahan kan, ya itu beberapa tahun loh dia itu ditahan di penjara, dia tidak dilepas. Ya atas permintaan orang-orang Yahudi ya mulai dari masa Festus ya Felix ya Gubernur Felix dia sudah ditahan kemudian itu Festus juga itu masih menahan dia ya dan sekarang dia dihadapkan ke hadapan Raja Agripa ya nah, ini kita lihat juga adalah salah satu cara Tuhan ya untuk membawa Paulus ya menyaksikan imannya kepada para pemimpin ya itu para penguasa ya itu yang ada di Israel pada waktu itu. Ya, dia menyampaikan pembelaannya. Katanya, ya Raja Agripa, aku sungguh merasa bahagia karena pada hari ini di hadapanmu aku diizinkan untuk menjawab segala tuduhan orang-orang Yahudi yang ditujukan kepadaku. Terutama karena engkau mengetahui segala sesuatu mengenai adat istiadat maupun hal-hal mengenai orang Yahudi. Ya, oleh karena itu aku memohon kepadamu, dengarkanlah aku dengan sabar. Ya, Raja Agripa ini dia adalah raja ya untuk orang-orang ya Israel ya itu pada waktu itu. Nah kita tidak tahu dia ini dari bangsa apa ya karena Herodes ya itu dia ada keturunan Edom ya bisa jadi Agripa itu dia adalah seorang Yahudi bisa juga ya. Nah, tapi kita tidak mendapatkan informasi di sini. Tetapi ketika Paulus mengatakan ya engkau mengetahui segala sesuatu mengenai adat istiadat maupun hal-hal mengenai orang Yahudi ya bisa jadi dia adalah orang Yahudi juga gitu ya. Ya. Atau dia adalah orang Israel yang ditunjuk ya oleh Roma untuk menjadi raja ya pada waktu itu di Israel. Nah, tetapi intinya dia ya sepengetahuan Paulus ya dia mengena apa? Itu dia tahu
Ya, itu dia paham adat istiadat maupun hal-hal mengenai orang Yahudi. Ya, sehingga ini kesempatan bagi Paulus ya untuk ya menyaksikan imannya kepada Raja Agripa. Nah, dia diberikan kesempatan untuk berbicara. Kemudian dia memulai dengan mengenang latar belakangnya sebagai seorang Yahudi. Ya, dia adalah Yahudi yang taat. Ya, dia seorang Yahudi yang taat, bahkan dia begitu berapi-api ya dengan agamanya. Ya. Nah, saudara, dalam dunia ini ada orang-orang yang begitu berapi-api dengan agamanya atau di dalam agamanya, kemudian mereka membenci kekristenan dan mereka berusaha untuk menghancurkan kekristenan. Ya. Dan bahwa Paulus ini dia dulu adalah seorang yang ya menganiaya jemaat Kristen. Ya, kita tahu bahwa Stefanus itu dirajam sampai mati, itu salah satu juga atas persetujuan dari Paulus, dan dia menyaksikan itu. Ya, ketika Stefanus dieksekusi dengan cara dilempari dengan batu sampai mati, Paulus ada di situ. Nah, saudara, jadi kita lihat ya, ini Paulus ini dia itu latar belakangnya adalah orang yang sangat membenci sekali jemaat Kristen. Ya, dia benci sekali dengan nama Yesus. Ya. Nah, tetapi di sini kita bisa melihat, ya, kita bisa belajar bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja. Ya, Tuhan bisa memakai siapa saja, bahkan termasuk orang yang dahulu sangat menentang dia. Ya, jadi termasuk Tuhan juga bisa memakai ya Anda dan saya. Ya, orang-orang biasa yang mungkin itu menganggap atau merasa dirinya tidak layak untuk melayani Tuhan, ya Tuhan bisa memakai kita. Kemudian kita juga bisa belajar bahwa kesetiaan pada panggilan Tuhan itu penting. Ya, meskipun kita menghadapi risiko. Ya, itu kekristenan dia tidak hanya mengajari kita bahwa kalau kita mengikut Kristus, ya hidup kita akan baik-baik saja, akan penuh dengan berkat. Ya, Tuhan pasti memberkati kita. Ya, nah tetapi Tuhan Yesus juga mengatakan barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus memikul salibnya, ya setiap hari. Dia harus menyangkal dirinya, ya dan mengikut aku. Ya, nah jadi untuk mengikut Tuhan atau menjalani panggilan Tuhan, ya dibutuhkan kesetiaan, ya meskipun kita menghadapi risiko, ya untuk itu. Nah, kemudian kita lihat ya apa yang disaksikan oleh Paulus ya di hadapan Agripa, ya Raja Agripa, di hadapan Gubernur Festus dan juga semua orang yang ada di istananya pada waktu itu. Ya, dia mengatakan ayat yang keempat. Semua orang Yahudi telah mengetahui jalan hidupku dari masa mudaku, ya. Sorry. Karena sejak awal aku tinggal di tengah-tengah bangsaku di Yerusalem. Ya. Jika mereka mau mengakui, sebenarnya telah lama mereka mengenal aku. Ya, bahkan aku hidup sebagai seorang Farisi. Ya, menurut sekte yang paling ketat dari agama kami. Ya, jadi di kalangan orang Farisi, ya itu masih ada lagi ya pembagian atau sekte, ya kelompok, dan kelompok itu yang paling ketat, ya itu di dalam agama mereka. Ya ini sama seperti kalau di Kristen kan, ya ada Protestan, ada Katolik, ya ada apa itu Pantekosta, ada Injili, ya ada Advent, ya kan di Islam juga seperti itu. Ya ada yang moderat, ya ada yang itu fundamentalis, ya bahkan ada yang radikal. Nah, kalau kita lihat ini Paulus ini sepertinya dia berasal dari kelompok yang fundamentalis radikal. Ya, karena dia kemudian itu main tangan ya. Itu main kekerasan untuk memaksakan ya itu keyakinannya kepada pihak lain. Nah, jadi itu yang bisa kita lihat ya dikatakan aku hidup sebagai seorang Farisi menurut sekte yang paling ketat dari agama kami. Dan sekarang aku berdiri di sini untuk diadili karena aku mengharapkan penggenapan janji Elohim yang diberikannya kepada para leluhur kami.
Ya, aku berada di sini untuk diadili. Ya, mengapa aku diadili? Karena aku mengharapkan penggenapan janji Elohim yang diberikannya kepada para leluhur kami. Yang juga dinanti-nantikan oleh kedua belas suku kami yang dengan tekun siang dan malam beribadah. Ya, sehubungan dengan pengharapan inilah ya Raja Agripa, aku dituduh oleh orang-orang Yahudi. Ya, Paulus menjelaskan bahwa dia diadili, dia dituduh, ya, dia dituduh oleh orang-orang Yahudi, para pemimpin agama Yahudi, bahwa dia sudah tersesat, ya, dan dia layak untuk dihukum mati. Ya, padahal yang dia lakukan adalah, ya, dia sedang, ya, itu menantikan pengharapan atau dia memberitakan pengharapan, ya, kepada orang-orang Yahudi yang Tuhan sudah genapi. Ya, aku mengharapkan penggenapan janji Elohim. Apa itu pengharapan apa? Pengharapan tentang kedatangan Mesias. Ya, bahwa Mesias itu sudah datang, sudah menyelesaikan karya keselamatan, karya penebusan dosa di atas kayu salib. Ya. Juga memberikan pengharapan dan jaminan kepastian hidup kekal di kerajaan Tuhan yang ada di surga. Ya. Nah, jadi Paulus dia diadili oleh karena keyakinan seperti itu. Ya, ayat yang ke-8. Mengapa hal itu dianggap tidak mungkin di hadapanmu? Bahwa Elohim membangkitkan orang mati, ya kan? Orang Yahudi kan tidak percaya, ya, bahwa Yesus itu bangkit dari kematian. Makanya mereka menyebarkan kabar palsu, ya, bahwa murid-murid Yesus sudah mencuri jenazahnya. Kita orang Kristen, kita percaya Yesus disalib dan dia bangkit dari kematian. Orang Yahudi percaya bahwa Yesus itu dia disalib karena mereka sendiri yang menyalibkan, ya. Tapi mereka tidak percaya Yesus itu bangkit dari kematian. Ya. Orang Muslim itu tidak percaya Yesus disalib. Mereka percaya Yesus diangkat naik ke surga dan sekarang ada di sisi Allah, kata mereka. Ya, nah, tetapi kita orang-orang Kristen kita percaya Yesus dia benar-benar mati disalib sebagai, ya, itu kurban, ya, untuk penebusan dosa, sebagai anak domba Allah, anak domba Elohim yang menebus dosa, dan bahwa dia sudah bangkit dari kematiannya. Ya, sehingga di dalam bagian ini kita lihat, ya, Paulus berbicara kepada Raja Agripa, ya, dia bertanya, dia mempertanyakan, mengapa hal itu dianggap tidak mungkin di hadapanmu? Bahwa Elohim membangkitkan orang mati. Ya, jadi orang Yahudi itu tidak percaya bahwa Yesus itu dia adalah Mesias. Mereka tahu mereka sudah menyalibkannya, tapi mereka tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit dari kematian. Ya, tapi Paulus dia percaya dan memang Yesus menampakkan diri kepadanya. Ya, waktu dia berjalan ke Damaskus itu kan. Memang aku sendiri pernah berpikir bahwa aku harus bertindak keras, ya, menentang nama Yesus dari Nazaret. Dan itu pernah aku lakukan di Yerusalem. Ya, setelah menerima wewenang dari imam-imam kepala, aku bukan hanya telah memenjarakan banyak orang kudus di dalam penjara, ya, ke dalam penjara, bahkan aku menyetujui untuk mereka dihukum mati. Ya, ini radikal ini, ya, Paulus ini. Dan aku sering menganiaya mereka di setiap sinagoga, ya, karena pada waktu itu, ya, itu pengikut Kristus itu mereka masih melihat diri mereka sebagai orang Yahudi, tapi sudah dengan pemahaman yang berbeda dengan orang Yahudi secara umum. Tapi mereka masih beribadah di sinagoga. Ya, makanya dia mengatakan, aku sering menganiaya mereka di setiap sinagoga, serta memaksa mereka untuk menghujat imannya, dan dengan kemarahan yang meluap-luap, aku mengejar mereka sampai ke kota-kota lainnya. Ya, itulah Paulus, ya, pada masa lalu. Kemudian dia mengatakan pada suatu saat ketika aku menempuh perjalanan ke Damaskus, itu di Syria, ya, dengan wewenang dan izin dari para imam kepala,
Ya, di tengah perjalanan itu pada siang hari ya Raja, aku melihat sebuah cahaya dari langit yang lebih terang daripada sinar matahari. Ya, bersinar meliputi aku dan mereka yang seperjalanan denganku. Kami semua rebah ke tanah. Aku mendengar suatu suara yang berbicara kepadaku dalam bahasa Ibrani. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ya, sukar bagimu untuk menendang benda runcing. Ya, jadi Tuhan Yesus bilang kepada ini Saulus, ya, waktu itu namanya Saulus, belum Paulus, ya, kamu menganiaya aku yang adalah Tuhan, yang adalah Mesias, yang adalah Sang Pencipta. Ya, itu sama seperti kau menendang benda runcing, itu akan melukai dirimu sendiri. Ya, kalau terjemahan LAI itu dipakai kata galah rangsang, itu bingung juga itu, apa itu galah rangsang. Ya, tapi ini saya kira terjemahan Indonesian Modern Bible itu lebih akurat. Ya, sukar bagimu untuk menendang benda runcing. Maka aku berkata, siapakah engkau Tuhan? Dan dia berkata, akulah Yesus yang engkau aniaya. Ya, kemudian Tuhan Yesus berbicara kepadanya, sekarang bangunlah, berdirilah, karena aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau sebagai pelayan dan saksi mengenai hal-hal yang telah engkau lihat dan hal-hal yang akan aku perlihatkan kepadamu. Aku melepaskan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa bukan Yahudi yang kepada mereka aku mengutus engkau. Ya, jadi Paulus itu diutus ya kepada bangsa-bangsa juga termasuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, Gentile, untuk membuka mata mereka agar mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa setan kepada Elohim, supaya mereka menerima penghapusan dosa dan bagian warisan bagi orang-orang yang telah dikuduskan oleh iman di dalam aku. Ya, jadi kita lihat di sini bagaimana Paulus, ya, dia menjelaskan siapakah Yesus, dia menjelaskan bagaimana dia ya ditangkap oleh Kristus. Ya, dan bagaimana Tuhan memanggil dia untuk apa? Untuk membuka mata mereka, dikatakan membuka mata orang-orang yang dia temui. Ya, secara tidak langsung dia berkata kepada Raja Agripa, kepada Festus, dan semua yang ada di istana pada waktu itu. Ya, Tuhan panggil saya untuk membuka mata kalian. Ya, supaya kalian semua berbalik dari kegelapan kepada terang, dari kuasa setan kepada Elohim. Supaya kalian bisa menerima penghapusan dosa dan bagian warisan bagi orang-orang yang telah dikuduskan oleh iman di dalam Kristus. Ya, ini luar biasa ya kesaksian Paulus ya di hadapan para pemimpin. Ya, itu pemimpin politik ya itu pada waktu itu. Ya. Nah, jadi kita bisa melihat bagaimana Paulus dia menyaksikan perubahan hidupnya. Bagaimana itu pengalaman Paulus dalam perjalanan ke Damaskus, kemudian bagaimana dia bertemu dengan Yesus, ya itu sebagai satu pengalaman yang sangat menakjubkan, ya kita tahu. Kemudian dia melihat sinar yang luar biasa dan habis itu dia buta, kan? Ya, dia buta sampai kemudian ya Tuhan memerintahkan ya Ananias kalau nggak salah itu ya untuk mendoakan dia. Habis dia didoakan lalu matanya bisa melihat. Ya, dia menyaksikan terang dari surga dan suara Tuhan. Kemudian dia mengalami perubahan total dari seorang penganiaya jemaat dia menjadi pemberita Injil. Ya, itu sebuah apa? Itu perbedaannya, itu perubahan yang luar biasa ya. 180 derajat. Ya. Nah, jadi kita bisa itu belajar ya bagaimana pertobatan yang sejati itu mengubahkan hidup Rasul Paulus. Ya, dan itu sama ya, kalau kita dalam hidup kita benar-benar bertobat, ya sungguh-sungguh bertobat, maka ya pertobatan itu akan mengubah kehidupan kita. Ya.
Dan Tuhan ingat bahwa Tuhan memanggil kita untuk menjadi saksinya. Ya, Tuhan mau kita untuk menyaksikan ya iman kita. Ya, Tuhan tidak pernah maksudkan kita ini beriman hanya untuk diri kita saja. Ya, orang Kristen harus menyaksikan imannya. Ya, dunia harus bisa melihat ya kesaksian kita. Nah, kemudian kita lihat bagaimana Paulus dia menyaksikan kebenaran Injil ya kepada Raja Agripa, ayat yang ke-19. Maka ya Raja Agripa, tidak pernah aku tidak taat terhadap penglihatan surgawi itu. Tidak pernah aku tidak taat. Ya taat ya terhadap apa yang Tuhan sudah perlihatkan kepadanya. Pertama-tama aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damaskus dan di Yerusalem. Anda bisa melihat ya, dia ke Suria, kemudian dia turun lagi ke selatan, di Yerusalem, kemudian seluruh provinsi Yudea, ya, kemudian kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi ya. Kita sudah bahas bagaimana Paulus ya dia sampai ke Makedonia, sampai ke Roma, ya, sampai ke ya itu wilayah-wilayah di Asia Kecil, bahkan sampai ke Siprus, ya. Jadi dia pergi memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ya, dikatakan supaya mereka bertobat dan berbalik kepada Elohim dan melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan pertobatan itu. Ya. Jadi apa yang dia lakukan, apa yang dia saksikan, perubahan hidupnya, kemudian juga perubahan teologi dia, yaitu cara dia memandang, ya, eh, apa imannya sebelumnya itu kemudian dia berbalik. Ya. Nah, karena alasan itu dia mengatakan, karena hal itulah orang-orang Yahudi berusaha menangkap dan membunuh aku di bait suci. Ya, orang-orang Yahudi tidak senang. Mereka berusaha menangkap dan membunuh Paulus bahkan di bait suci. Ya, ayat 22. Namun oleh pertolongan Elohim, aku masih hidup dan berdiri sampai hari ini untuk bersaksi. Ya, baik kepada orang-orang kecil maupun orang-orang besar. Ya, dan semua yang aku beritakan itu tidak berbeda dari apa yang telah dikatakan oleh para nabi dan oleh Musa. Jadi Paulus dia mengatakan bahwa apa yang aku beritakan itu tidak bertentangan dengan Taurat. Ya, tidak bertentangan juga dengan Mazmur, tidak bertentangan dengan itu ajaran para nabi. Justru apa yang dia ajarkan, apa yang dia katakan itu menjadi konfirmasi ya dari apa yang dia katakan ya oleh para nabi dan bahkan oleh Musa ya, yang menerima hukum Taurat dan yang mengajarkan hukum Taurat kepada umat Israel selama di padang gurun. Ya. Yaitu apa? Yaitu bahwa Mesias harus menderita dan harus menjadi yang pertama bangkit dari kematian dan harus memberitakan terang kepada umat ini dan kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ya, jadi Paulus itu dia mengatakan, ya dia menjelaskan siapakah Mesias yang dinantikan di perjanjian lama, itu adalah Mesias yang menderita. Ya kan Nabi Yesaya menubuatkan seperti itu. Kemudian cara kedatangannya bisa kita lihat ya di apa tulisan-tulisan para nabi. Mesias dikatakan harus menderita, dia bangkit dari kematian sebagai yang pertama bangkit dari kematian dan bahwa itu harus diberitakan kepada orang-orang Yahudi dan juga kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, ya kan karena Tuhan sendiri ya sudah menjanjikan dan sudah menubuatkan waktu dia berbicara kepada Abraham, dia mengatakan olehmu seluruh kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya, melalui Abraham dan keturunannya, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya, itu bicara soal apa? Itu bicara soal keselamatan di dalam Kristus. Keselamatan melalui Mesias yang menderita dan mati dan bangkit dari kematian. Ya. Nah, kita bisa melihat Paulus dia tidak menyembunyikan misi Tuhan. Ya, dia menunjukkan bahwa keselamatan datang melalui iman kepada Yesus
Dan itulah tujuannya Tuhan. Ya kan? Ingat bahwa Alkitab itu adalah buku mengenai sejarah penebusan, ya, atau buku mengenai sejarah keselamatan. Ya, Alkitab dimulai dengan kisah mengenai penciptaan supaya kita tahu asal mula segala sesuatu. Ya, bahwa alam semesta termasuk semua makhluk hidup, termasuk Anda dan saya itu ada dalam dunia ini tidak secara kebetulan, tetapi karena ada inisiatornya yaitu Tuhan sendiri. Ya, dia menciptakan kita, dia menciptakan jagat raya, dia menciptakan alam semesta. Kemudian Alkitab Kejadian 3 berbicara tentang kejatuhan ke dalam dosa. Dosa itu menjadi masalah yang sangat serius karena menyebabkan manusia ya terpisah dengan Tuhan, terpisah dengan sesamanya, terpisah dengan dirinya sendiri. Ya, dan inilah satu-satunya masalah manusia, bukan kemiskinan, bukan kebodohan. Ya, dosa. Ya, itu mengapa ada orang yang miskin, orang yang itu lapar. Ya, karena ada orang-orang yang sangat serakah, dia mau ambil semua. Ya, dia tidak mau berbagi kepada yang miskin. Ya, jadi dosa menyebabkan itu kemiskinan dan kelaparan. Tetapi yang utama dosa itu menyebabkan manusia terpisah dengan Tuhan. Ya, terpisah kekal, mati kekal. Ya, karena terpisah dari sang sumber kehidupan. Ya, dosa menyebabkan kita terpisah dengan sesama kita berkonflik dengan sesama kita. Ya, dosa menyebabkan saya terpisah dengan diri saya merasa tidak layak, saya merasa tidak berharga. Ya, beberapa hari yang lalu saya mengkonseling seorang ibu, istri pendeta, ya, yang terus-menerus menghukum dirinya, menganggap dirinya tidak layak, tidak berharga. Dan dia terus mempersalahkan dirinya. Lalu saya tanya, ibu ada migrain nggak? Ada pak katanya. Saya ini pusing sebelah. Saya bilang, ya migrain itu akar spiritualnya orang yang merasa sangat bersalah dengan dirinya. Dan terus-menerus mempersalahkan dirinya. Ya, lalu saya bimbing dia untuk berdoa supaya dia mengampuni dirinya dan dia berdamai dengan orang-orang yang memusuhi dia. Nah, jadi saudara, itu yang dilakukan oleh Paulus. Ya, dia menyampaikan misi Tuhan. Misi Tuhan apa? Misi Tuhan adalah supaya hubungan kita dengan dia bisa beres, hubungan kita dengan sesama bisa beres, hubungan kita dengan diri kita sendiri bisa beres, dan caranya bagaimana? Dengan cara dia mengutus Kristus mati di atas kayu salib, menyelesaikan masalah dosa. Karena inilah masalah terbesar satu-satunya di dalam kehidupan manusia. Ya. Jadi keselamatan itu datang melalui iman kepada Yesus. Dan Paulus dia di hadapan pemimpin dunia pada waktu itu, dia berbicara dengan tegas ya meskipun dia menghadapi ancaman. Dia tidak takut. Ya, apa yang bisa kita pelajari dari yang dilakukan Paulus? Ya, bagaimana dia memberikan kesaksian yang jujur dan itu adalah wujud dari keberanian imannya. Ya. Dan satu hal yang penting, Tuhan selalu memberi hikmat saat kita menghadapi pengadilan atau penolakan, ya kan? Tuhan Yesus, dia sudah menubuatkan, dia berkata kepada para murid bahwa kamu akan diseret ke hadapan para penguasa, pemimpin dunia katanya. Kamu akan dibenci, kamu akan diadili. Ya, tapi Yesus berkata, kamu nggak perlu takut. Kamu jangan takut apa yang akan atau harus kamu katakan, karena Roh Kudus akan menuntunmu untuk mengatakan apa yang harus kamu katakan. Ya, jadi Paulus dia bersaksi dengan jujur, ya, dan Tuhan memberikan hikmat kepadanya, ya, dan Tuhan juga akan memberikan hikmat kepada kita, ya, saat kita mengalami penolakan, ya, atau dunia tidak senang dengan kita. Nah, kita lihat bagian yang terakhir, saudara, bagaimana reaksi Raja Agripa dan apa aplikasinya bagi kita. Ayat 24. Sementara Paulus menyampaikan pembelaannya, berkatalah Festus, ya, ini gubernur ya, yang menggantikan Felix. Ya, sementara Paulus menyampaikan pembelaannya, berkatalah Festus dengan suara nyaring, "Hai Paulus, engkau gila."
Ilmumu yang banyak itu telah membuat engkau gila. Ya, jadi saudara akan selalu ada orang-orang yang menganggap ya kesaksian kita atau pengalaman rohani kita itu sebagai sesuatu yang gila, nggak masuk akal. Ya, karena mereka sedang dikuasai oleh roh kegelapan kan. Ya. Nah Paulus dia menjawab, namun ia berkata, aku tidak gila ya Festus yang mulia. Sebaliknya aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Jadi saudara sering sekali orang menyampaikan kebenaran, ya orang itu nggak bisa terima, ya itu seberapa kuat dan kerasnya pun kita menyampaikan kebenaran, sering sekali orang nggak bisa terima. Ya itu saya kadang-kadang ya itu memberikan anjuran ya, kalau kamu memilih pemimpin, ya ini pilihlah pemimpin seperti ini, jangan pilih seperti itu. Ya, tapi banyak orang nggak percaya. Ini seperti yang terjadi kan, ini dengan negara kita sekarang ini kan, ya kan? Saya sudah jelasin, ya itu ke banyak orang. Itu kalau milih pemimpin seperti ini, jangan seperti itu. Orang nggak mau dengar. Ya, atau saya kadang-kadang itu memberikan nasihat kepada seseorang, kamu sebaiknya begini, begini, begini. Kalau kau punya uang, itu uangmu jangan kamu bikin untuk yang ini, yang ini, yang ini. Ya, itu coba kamu ini pakai seperti ini supaya kamu ya, hidupmu baik-baik aja gitu loh. Ya, itu cash flow-mu itu tidak terganggu. Tapi nggak mau dengar. Akhirnya kemudian mengalami kesulitan ya dengan kehidupannya. Ya, nah saudara, kita perlu belajar untuk mendengar. Ya, kita perlu belajar untuk mendengar. Kita perlu belajar ya untuk menyaring informasi dan ya itu tanya Tuhan ya supaya diberikan hikmat. Ya. Terus saya ingat dulu itu waktu kami jual itu rumah di Jalan Ireda, jual rumah. Kemudian waktu itu saya berpikir, ah ini saya mau ngontrak aja lah. Kemudian waktu itu kami ada majelis ya namanya Pak Iwan ya. Ini Bu Metan masih ingat Pak Iwan. Dia bilang, Bung Kornel jangan, katanya. Itu jangan kontrak. Kalau beli rumah, kalau jual rumah harus beli rumah. Lalu kemudian saya tanya, kenapa? Karena itu kenaikan apa itu tanah atau itu rumah itu jauh lebih tinggi daripada kenaikan bunga bank. Nanti besok-besok Bung Kornel nggak bisa lagi beli rumah katanya. Terus saya dengar itu. Karena kemudian ya, itu rumah di area dari dijual itu saya beli di sini ya. Ini di Komperta dan benar dulu rumah itu saya jual berapa? Kalau itu tidak saya ganti untuk beli rumah ini hari ini saya nggak itu uang itu nggak ada artinya ya. Nah jadi kita perlu belajar mendengar dan sering sekali ya Tuhan itu dia ya itu memberikan ya itu dia menyiapkan ada orang-orang di sekitar kita ya untuk memberikan kita nasihat, memberikan kita masukan-masukan ya supaya kita berhikmat. Nah, tapi kalau kita ini seperti si Festus ini ya itu bisa jadi yang terjadi apa? Kita pikir ini orang-orang gila nih dan kita tidak mau mendengar sarannya dia. Ya kan ini Festus dibilang apa? Hai Paulus engkau gila, ilmumu yang banyak itu telah membuat engkau gila. Saya sudah ada 1 bulan itu saya berikan peringatan kepada itu banyak teman-teman saya. Saya bilang hati-hati ya, saya bilang. Ya, ini Indonesia ini rawan ini situasinya. Itu kalau bisa, mungkin kira-kira 2-3 minggu lalu bahkan saya sudah ingatkan. Itu kalau punya uang dingin pindahin deh ke ini, entah ke dolar ke, atau ke Swiss franc, atau ke apa Singapura dolar, atau mungkin kamu beli emas. Karena rupiah ini nggak tahu ini, dia akan kemana ini, dia akan sampai di mana. Ya, itu saya dengar banyak sekali ya, itu podcast-podcast ahli-ahli ekonomi, itu prediksi-prediksi mereka. Ya, dan ada itu 1-2 yang tepat betul. Mulai dari 2 tahun lalu dia prediksi, semua yang dia katakan tepat. Jadi apa yang dia katakan, itu saya perhatikan. Ya, ini dia bilang Juni ini nih, ini rupiah bisa ke 20.000. Juli bisa, Juli sampai Desember bisa 22 sampai 25.000.
Dan ada yang prediksi bulan Juli ini bisa terjadi kerusuhan. Kita harus banyak berdoa buat negeri ini, saudara. Karena ada masalah distrust, ketidakpercayaan. Dan ini jauh lebih berbahaya ya, dari masalah yang disebut fundamental ekonomi. Ya, kalau pemimpin sudah nggak dipercaya itu sangat berbahaya sekali. Ya, dan itu Soeharto dulu kan begitu tahun 98. Ya, ya. Nah, jadi kita kembali ke teks kita ini. Ya. Ini Paulus dia mengatakan, aku tidak gila ya Festus yang mulia. Sebaliknya aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Ya, sebab raja pun tahu akan hal ini sehingga aku berani berbicara di kehadapannya dengan berterus terang karena aku yakin tidak ada satupun dari hal ini tersembunyi darinya karena hal ini bukanlah sesuatu yang terjadi di pelosok ya. Ini bukan terjadi jauh di pedesaan atau di hutan sana. Ya Tuhan Yesus itu dia disalib ya, itu disaksikan oleh ribuan orang dan bahwa dia bangkit dan menampakkan diri kepada banyak orang. Dia disaksikan oleh begitu banyak orang. Bahkan dia pernah menyaksikan Tuhan Yesus menampakkan diri bahkan kepada 500 orang sekaligus. Dan bahkan sampai hari ini Tuhan Yesus masih terus menampakkan diri ya kepada banyak orang yang membuat mereka kemudian datang kepada dia. Ya banyak kesaksian kan Tuhan Yesus menampakkan diri. Ya. Ayat 27. Ya Raja Agripa, apakah engkau percaya kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya. Di sini kita bisa lihat Agripa ini kelihatan dia seorang Yahudi ya. Dan Agripa berkata kepada Paulus, sedikit lagi engkau meyakinkan aku menjadi Kristen. Sedikit lagi engkau meyakinkan aku menjadi Kristen. Ya, sedikit lagi engkau meyakinkan aku menjadi murid Kristus. Ya, artinya dia sudah mulai terpengaruh nih, tapi dia belum ambil keputusan ini kan. Ya, nah saudara itu kadang-kadang Tuhan izinkan itu menjadi satu proses sampai seseorang datang kepada Tuhan. Lalu Paulus berkata, aku berdoa kepada Elohim agar cepat atau lambat bukan hanya engkau. Ya, aku berdoa kepada Elohim. Ya, Paulus tahu bahwa dia tidak bisa meyakinkan, dia tidak bisa membuat Agripa itu ya memiliki iman kepada Kristus. Ya, itu sama seperti kita. Kita tidak bisa meyakinkan orang untuk percaya kepada Kristus. Tugas kita memberitakan. Soal orang itu percaya atau tidak, itu adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam dirinya. Itulah sebabnya mengapa kita harus seperti Paulus. Kita berdoa kepada orang-orang yang belum diselamatkan, ya tetangga kita yang belum diselamatkan, ya bawalah itu ke dalam doa supaya cepat atau lambat. Ya bukan hanya orang itu, tetapi juga orang-orang lain. Ya seperti Paulus katakan, tetapi juga semua orang yang mendengarkan aku hari ini menjadi sama seperti aku. Ya kecuali belenggu-belenggu ini. Ya. Nah, jadi kita lihat Pak Agripa terkesan tetapi belum sepenuhnya percaya. Ya, dia terkesan. Ya, dalam dunia ini saudara banyak orang yang terkesan. Banyak orang terkesan dengan orang Kristen, banyak orang terkesan dengan isi Alkitab. Ya, banyak orang terkesan dengan kisah mengenai Yesus. Tetapi mereka belum sepenuhnya percaya. Itulah sebabnya mengapa kita harus berdoa. Supaya Roh Kudus bekerja sedikit lagi dalam dirinya dan memberikan iman. Sehingga orang itu bisa percaya. Ya, Paulus dengan rendah hati tetap menyampaikan kebenaran. Ya, jadi sekali lagi, saudara, hal percaya itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Ya, apa pelajaran rohaninya? Tidak semua orang langsung menerima Injil, ya, tetapi tugas kita adalah untuk tetap bersaksi dengan setia. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan. Ya, selama berpuluh-puluh tahun saya tetap menginjil. Ya, melalui apa? Internet, melalui website, melalui YouTube, melalui Instagram, melalui Facebook. Ratusan ribu orang dengar. Bahkan waktu saya tidur pun,
Ya, di bulan-bulan dunia lain orang itu membaca tulisan-tulisan kita, dan ada yang mengatakan saya sudah meninggalkan iman lama saya sudah datang kepada Tuhan, saya sudah percaya. Nah, jadi saudara, banyak cara yang bisa kita lakukan ya. Ernie, Eli, kamu bisa sharing ya itu ke tetanggamu. Ya, mungkin ada itu tetanggamu yang sakit, kau doakan ya dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan. Ya, nah saudara, banyak sekali itu kejadian bahwa mujizat Tuhan itu justru dia lakukan justru di tengah-tengah orang yang tidak percaya. Ya, tujuannya apa? Untuk membawa mereka beriman kepada Kristus. Ya, tidak semua orang langsung menerima Injil, tetapi tugas kita tetap bersaksi. Keberanian dan kesetiaan Paulus bisa menjadi teladan untuk menghadapi tantangan dalam hidup sehari-hari. Ya, nah, jadi kita bisa lihat di sini sebagai itu penutup, ya, bagaimana Paulus ya kesetiaannya, keberaniannya, kemudian kesaksiannya itu adalah sebuah teladan iman. Ya, kita perlu meneladani Paulus. Kita perlu bersaksi kepada dunia ini. Ya. Nah, apa aplikasinya untuk kita? Ya, kita harus berani bersaksi meski menghadapi tantangan, ya, penganiayaan. Ya, dan kita harus percaya bahwa Tuhan bisa memakai setiap pengalaman hidup untuk memberkati orang lain. Ya, pengalaman hidup, ya. Ini tadi malam ini saya punya sepupu saya, Ibu Ruth, ya, untuk menyaksikan bagaimana setelah suami meninggal, ya, harus menghidupi ya anak tiga yang masih kecil-kecil sampai mereka semua bisa selesai kuliah, sampai mereka bisa mandiri. Semua itu mujizat Tuhan. Saya juga mengalaminya. Ya, itu saya mengalami. Luar biasa. Itu bagaimana pemeliharaan Tuhan. Ya. Dan kita mesti ingat bahwa Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Itu koridornya adalah iman. Bukan karena melihat, tapi karena iman. Ya, Tuhan pelihara hidup saya, keluarga saya juga seperti itu. Ya, lewat iman. Entah bagaimana caranya Tuhan. Ya, bawa ke tempat-tempat yang kita nggak pernah pikirkan. Bertemu dengan orang-orang yang tidak pernah kita pikirkan. Ya, sampai hari ini luar biasa. Ya, selama kita sungguh-sungguh mengikut Kristus dan ya, kita punya motivasi bukan untuk memanipulasi orang, bukan untuk mencari keuntungan dari orang lain, tetapi untuk memberkati hidup orang lain. Ya, selama Anda berpikirnya adalah supaya hidup saya bisa memberkati hidup orang lain, percayalah, berkat itu akan mengejar Anda. Ya, tetapi kalau kita dalam hidup ini adalah untuk apa? Mencari keuntungan, ya, mencari keuntungan dari orang lain. Kalau jadi pejabat itu kan, ya, yaitu mencuri, ya toh, supaya saya bisa kaya sekaya-kayanya itu seperti bos-bos MBG itu kan, ya. Nah, apa yang terjadi kalau kita seperti itu, maka itu sengsara, itu akan mengejar kita. Tapi kalau kita senantiasa berpikir, merindukan supaya orang lain bisa mengenal Kristus, supaya hidup mereka bisa diberkati, maka percayalah berkat Tuhan akan mengejar. Ya, dan ini yang dikatakan oleh Raja Agripa, engkau hampir meyakinkan aku untuk menjadi orang Kristen. Nah, saudara, di sekitar kita ada banyak orang yang ya sedikit lagi, itu mungkin satu kaki dia sudah ya itu pada posisi dia menjadi orang Kristen. Atau mungkin dia baru atau dia sedang ada di tepian. Ya, kiranya Tuhan memakai kita untuk membawa mereka datang kepada Kristus. Amin. Baik, sebelum kita menaikkan doa syafaat, ya hari ini kita akan bersama-sama melaksanakan perjamuan kudus. Ya, silakan Anda yang sudah siap dengan roti dan anggurnya, ya, untuk menyiapkan roti dan anggurnya itu di depan Anda. Ya, dan nanti setelah itu saya minta Ibu Pendeta bisa uh,
Menutup dalam doa, respon firman Tuhan, juga doa syafaat ya. Jangan lupa doakan untuk Pak Hin supaya Tuhan sungguh-sungguh memulihkan, ya. Ingatkan lagi, dan juga doakan juga untuk Papa dari Yon, ya. Sambil kita mengingat bahwa malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus mengadakan perjamuan Paskah yang terakhir ya bersama dengan murid-muridnya, dan Yesus dia mengambil roti ya, kemudian dia memecah-mecahkannya dan dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita sambil kita memberikan penghormatan kepada tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan untuk kita. Alkitab mengatakan oleh bilur-bilurnya kamu semua sudah sembuh. Ya, mari kita ingat bahwa inilah tubuh Kristus, roti yang telah turun dari surga. Bangsa Israel 40 tahun makan mana dan mereka semua mati. Ya, tetapi roti hidup yaitu tubuh Kristus memberikan kehidupan kekal bagi setiap kita. Mari kita memberikan penghormatan dan kita memakannya dengan penuh pengucapan syukur. Kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan dia berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk penyucian, untuk penebusan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita mengangkat cawan yang berisi anggur sambil mengingat darah Tuhan Yesus yang sudah dicurahkan. Darah anak domba Allah yang sudah ditumpahkan untuk menebus dosa-dosa kita. Mari kita minum dengan ucapan syukur. Puji Tuhan, saya persilakan Ibu Pendeta bisa memimpin kita dalam doa. Mari Bapak Ibu kita bersatu hati kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu menaikkan puji-pujian dan kami boleh menikmati kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar pada pagi hari ini boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah dan semakin kuat di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam situasi sekarang. Kiranya Tuhan tolong kami Tuhan, tolong pemimpin-pemimpin kami, supaya dapat sungguh-sungguh menjalankan tugas tanggung jawab pemerintahan dengan takut akan Tuhan, dengan hati nurani yang baik dan bersih, dengan hikmat dan kebijaksanaan, dan mengutamakan kesejahteraan, keamanan, kedamaian, ketertiban bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami teringat juga untuk sidang Sinode Gekindo yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 sampai 25 Juni ini. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati setiap panitia dan tempat pelaksanaan,
Kami berdoa supaya melalui persidangan ini, Tuhan bukakan terobosan-terobosan baru bagi pelayanan Gikindo di seluruh Indonesia maupun di tempat-tempat lain. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami di India yang mengalami penganiayaan oleh karena iman kepada Kristus. Kiranya Tuhan menguatkan mereka dan semakin kuat sehingga hidup mereka pun menjadi kesaksian di tengah-tengah penganiayaan dan kesulitan yang mereka alami. Mereka boleh membawa jiwa kepada Kristus. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk pemerintahnya juga supaya tidak tinggal diam, tetapi juga boleh memperhatikan rakyatnya yang minoritas, perhatikan supaya mereka juga boleh mendapatkan perlindungan dan hak mereka sebagai warga negara. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau terus berperkara di dalam kehidupan gerejamu, di dalam panggung sejarah dunia ini, maupun di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi dan keluarga kami. Kami terus berdoa untuk Pak Hin di dalam masa pemulihannya, Tuhan berikan kekuatan untuk setiap anggota tubuhnya, setiap ototnya Tuhan pulihkan sehingga Pak Hin boleh kembali berjalan dan boleh beraktivitas. Darah kudus Kristus boleh membasuh dan membersihkan dari semua kelemahan tubuhnya. Demikian juga doa kami untuk Papa dari Dion di dalam kelemahannya Tuhan. Pada saat ini kami menyebut dan mengingat hamba-Mu Tuhan, Engkau melawat beliau. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati setiap kami di dalam kehidupan dan pekerjaan kami masing-masing. Biarlah kami boleh terus mengalami kasih sayang dan mujizat-mujizat Tuhan boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Dan biarlah sukacita, damai sejahtera Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita pada pagi hari ini. Bersama-sama dengan gereja sepanjang segala abad, kita ucapkan pengakuan iman kita, biarlah kita semakin dikuatkan di dalam keyakinan iman kita dan kita tidak goyah di tengah-tengah dunia yang bergonjang-ganjing. Mari kita berkata demikian. Aku percaya kepada Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Elohim Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita dan menerima berkat, mari kita kembali menaikkan pujian dari Kidung Keesan 65, Angin Ribut
menyerang. Angin ribut menyerang, menggetarkan hatimu. Ombak ganas menerjang, aku lari padamu. Juru selamat tolonglah, dan pandukan hidupku, hingga aku sampailah di labuhan yang teduh. Hanya Tuhan sajalah perlindungan yang tenteram. Berikan daku yang lemah hati kuat dan tenang. Dikau saja yang tetap sumber pengharapanku. Biar aku kau dekat di naungan sayapmu. Saat kita terjebak di tengah badai kehidupan, di dalam rasa sakit, ketakutan, dan keputusasaan, berseru dan lari pada Yesus, karena hanya Dialah yang dapat menolong dan membawa kita melewati badai. Juru selamat tolonglah, dan pandukan hidupku, hingga aku sampailah di labuhan yang teduh. Hanya Tuhan sajalah perlindungan yang tenteram. Berikan daku yang lemah hati kuat dan tenang. Dikau saja yang tetap sumber pengharapanku. Biar aku kau dekat di naungan Mari jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Maka sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau.
Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Yahweh mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujilah haleluya. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh.